Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wa ansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa bertatap muka untuk melanjutkan mata pelajaran PAI kelas 1, yaitu pelajaran ke-11 atau bab ke-11. Silakan dibuka buku PAI-nya untuk mempersingkat waktu, dibuka halaman 139. Ya, dibuka buku paketnya halaman 139, pelajaran ke-11, yaitu kisah keteladanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, kalau sudah saya bacakan sedikit demi sedikit sambil saya terangkan. Silakan disimak halaman 39. Bismillahirrahmanirrahim. A. Peristiwa sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir. Pada tahun kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terjadi suatu peristiwa. Pada tahun itu Abrahah, penguasa negeri Habasyah, hendak menghancurkan Ka'bah. Abrahah datang dengan pasukannya. Pasukan Abrahah menggunakan gajah. Jadi sebelum Nabi Muhammad lahir, pada waktu itu ada seorang raja yang bernama Abrahah. Dengan pasukannya, Abrahah ini datang dari negeri Habasyah, yang mana Abrahah hendak menghancurkan Ka'bah. Selain itu, pasukan Abrahah ini datang berbondong-bondong, beramai-ramai dengan menaiki gajah. Nah, ketika pasukan Abrahah hendak merobohkan Ka'bah, Allah menghancurkan mereka. Allah mengirim burung ababil. Burung ababil membawa batu yang panas. Batu itu dilemparkan kepada pasukan gajah. Seluruh pasukan Abrahah pun mati. Namun sebelum pasukan Abrahah itu sempat sampai menghancurkan Ka'bah, Allah mengirim pasukan burung ababil yang juga membawa batu dari neraka, yang mana kemudian batu dari neraka tersebut, batu yang sangat panas itu, dilemparkan semuanya kepada semua pasukan Raja Abrahah. Sehingga yang mana karena Allah telah mengirimkan burung ababil untuk menghentikan niat buruk pasukan Raja Abrahah, pasukan Raja Abrahah mati karena dilempari burung ababil, yakni burung yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membawa batu dari neraka yang ditugaskan untuk melempari semua pasukan Abrahah. Pada tahun tersebut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Tahun kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam disebut tahun gajah. Nah, pada peristiwa itulah kemudian Nabi Muhammad dilahirkan di dunia, yakni karena pada tahun tersebut terdapat peristiwa pasukan gajah dari Abrahah tersebut. Oleh karenanya tahun kelahiran Nabi Muhammad dinamakan dengan tahun gajah. Saya ulangi, oleh karena Nabi Muhammad dilahirkan pada saat pasukan Abrahah dengan pasukan gajahnya hendak menghancurkan Ka'bah, oleh karenanya pada saat kelahiran Nabi Muhammad dinamakan kelahiran tahun gajah. B. Kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW lahir di kota Mekah pada hari Senin 12 Rabiul Awal. Nabi Muhammad lahir pada tahun gajah. Nah, tanggalnya, harinya hari Senin, tanggal 12 bulan Rabiul Awal pada tahun gajah. Ini adalah hari lahir Nabi Muhammad SAW. Ayahnya yang mana ayahnya bernama Abdullah, ibundanya bernama Aminah. Terus kemudian kakeknya bernama Abdul Muthalib. Saya ulangi, ayah
Nabi Muhammad bernama Abdullah, terus ibunda Nabi Muhammad bernama Aminah, kakeknya bernama Abdul Muthalib. Nabi Muhammad dibuka selanjutnya 140. Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim. Ketika ibu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hamil, ayah Nabi Muhammad berdagang ke negeri Syam. Dalam perjalanan pulang dari negeri Syam, ayah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sakit. Ayah Nabi Muhammad akhirnya wafat di kota Yasrib. Nah, jadi Nabi Muhammad itu lahir ke dunia dalam keadaan yatim. Saat beliau masih dalam kandungan ibundanya, masih dalam kandungan ibu Aminah, ayahnya yang berdagang dari negeri Syam wafat ketika sampai di kota Yasrib. Nah, jadi ayah Nabi Muhammad wafat di kota Yasrib. Nabi Muhammad SAW tidak disusukan pada ibunya. Nabi Muhammad disusukan kepada Halimatus Sa'diyah. Pada masa itu kebiasaan bangsawan Arab menyusukan bayi kepada orang lain, dan yang menyusui Nabi Muhammad adalah Halimatus Sa'diyah. Nabi Muhammad disusui Halimah hingga usia 2 tahun. Nah, jadi waktu masa lamanya Nabi Muhammad menyusu kepada Halimatus Sa'diyah ini adalah selama sampai usia 2 tahun. Terus C, masa kecil Nabi Muhammad SAW. Pada usia 4 tahun Nabi Muhammad SAW diserahkan kepada Halimatus Sa'diyah, kepada ibunya di kota Mekah. Semenjak umur 4 tahun Nabi Muhammad berada dalam bimbingan ibunya. Kemudian kembali lagi setelah disusui dan diasuh Halimatus Sa'diyah sampai berusia 4 tahun. Kemudian dikembalikan lagi kepada ibu Aminah pada saat Nabi Muhammad berusia 4 tahun. Pada usia 6 tahun Nabi Muhammad diajak ibunya ziarah ke makam ayahnya di Yasrib. Pada saat beliau sudah agak besar, berusia 6 tahun, ibunya mengajaknya untuk ziarah itu mengunjungi makam ayahnya di kota Yasrib, yaitu Abdullah. Nabi Muhammad dan ibunya berada di Yasrib kurang lebih sebulan lamanya. Setelah itu Nabi Muhammad dan ibunya kembali ke Mekah. Nah, dalam perjalanan ke Mekah, ibu Nabi Muhammad sakit. Ibu Nabi Muhammad akhirnya wafat dan ibu Nabi Muhammad dimakamkan di Abwa. Kemudian setelah Nabi Muhammad dan ibunya kira-kira selama sebulan berada di Yasrib, kemudian hendak kembali lagi ke Mekah. Nah, di tengah perjalanan hendak kembali ke Mekah itulah kemudian ibunda beliau, ibunda Aminah, mengalami sakit dan juga kemudian meninggal bertepatan sedang berada di Abwa. Nah, oleh karenanya ibunda Nabi Muhammad dimakamkan di Abwa. Kalau ayahnya Abdullah dimakamkan di kota Yasrib, ibundanya dimakamkan di Abwa. Sepeninggal ibunya, Nabi Muhammad diasuh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Nah, setelah ayah beliau wafat, ibunda beliau juga wafat. Terus beliau diasuh siapa? Nabi Muhammad kemudian diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Nabi Muhammad SAW diasuh kakeknya kurang lebih 2 tahun. Ketika Nabi Muhammad SAW hampir berusia 8 tahun, kakeknya wafat. Nah, kira-kira itu Nabi Muhammad diasuh kakeknya selama 2 tahun, yang kemudian tidak berselang lama kakeknya itu juga wafat, menyusul ayah dan ibunda Nabi Muhammad SAW. Nah, sepeninggal kakeknya, Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya. Kemudian setelah ayahnya, ibunya, dan kakeknya beliau wafat, beliau diasuh oleh pamannya. Siapa nama pamannya? Yaitu bernama Abu Thalib. Nah, Abu Thalib ini sangat menyayangi Nabi Muhammad seperti halnya beliau menyayangi anaknya sendiri. Terus D, masa pertumbuhan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad
tumbuh menjadi anak yang soleh. Nabi Muhammad selalu sopan dalam bersikap. Nabi Muhammad selalu jujur dalam berbicara. Karena kesolehannya, pada masa kecil Nabi Muhammad dikasihi orang-orang di sekitarnya. Nah, pada masa anak-anak Nabi Muhammad ini, beliau adalah anak yang soleh, sopan, sikapnya jujur, perkataannya ini adalah sifat-sifat terpuji yang mestinya kita tiru sebagai umat Islam, sebagai umat dari Nabi Muhammad SAW. Hendaknya kita bisa meniru akhlak-akhlak terpuji daripada beliau. Nah, karena Nabi Muhammad ini mempunyai akhlak sopan santun, bicaranya selalu jujur, maka orang-orang di sekitarnya menyayangi Nabi Muhammad karena akhlaknya ini. Nah, pada usia 12 tahun Nabi Muhammad SAW, dibuka halaman 142. Ya, 142. Pada usia 12 tahun Nabi Muhammad ikut Abu Thalib berdagang ke negeri Syam. Nah, beliau ikut pamannya berdagang ke negeri Syam. Nah, ketika beliau singgah atau berhenti di Busra, mereka bertemu seorang pendeta dari Nasrani yang bernama Bukhairah, yang mana pendeta ini mengetahui tanda-tanda kenabian yang ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi pendeta ini tahu bahwasanya di dalam diri Nabi Muhammad itu ada tanda-tanda atau ciri-ciri kenabian, ya, yang mana kemudian terus beliau menyampaikan pengetahuan tersebut kepada pamannya Abu Thalib agar pamannya menjaga baik-baik Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad adalah kelak nanti akan menjadi orang yang sangat hebat, yaitu hendak menjadi nabi atau rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Abu Thalib menjaga Nabi Muhammad hingga dewasa. Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul Allah pada saat usia 40 tahun. Saya ulangi, jadi Nabi Muhammad diangkat oleh Allah menjadi Rasul pada saat beliau berusia 40 tahun. Nah, itu untuk perilaku terpuji Nabi Muhammad seperti jujur, ya, terus sopan santun dan lain sebagainya, itu bisa kalian baca sendiri. Mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini, sekaligus ini adalah bab terakhir dari PAI kelas 1 semester 2. Nah, ini ada, silakan dibuka halaman 147 sampai 148, itu kalian kerjakan A, B, C sampai D, ya. Dikerjakan, saya ulangi, dikerjakan halaman 147 pilihan ganda, terus B, C dan D. Kalau sudah mengerjakan silakan difoto, dikumpulkan lewat Teams. Kalau lewat Teams nggak bisa, boleh lewat WhatsApp. Mungkin itu saja untuk pertemuan PAI kelas 1 hari ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.